Perkenalkan, nama saya Christian Fehmuti Legur dari kelas 2B Bisnis Digital dengan NIM 241575406. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengertian negara hukum. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri negara hukum. Halo, perkenalkan nama saya Farhah Rehana Astia dari kelas 2B Prodi Bisnis Digital dengan NIM 24157540447. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan hak asasi manusia. Halo, saya Ikatul Minta Wijaya dari kelas 2B Bisnis Digital NIM 24157540997. Sini saya akan menjelaskan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang memiliki setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, atau status. HAM meliputi hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan kebebasan dari diskriminasi atau penyiksaan. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak tersebut. Bagaimana sih perkembangan hak asasi manusia? Mari kita ke Eropa sebentar. Pada abad ke-17, pemikir seperti John Locke memperkenalkan konsep HAM dan kebebasan sipil. Sedangkan pada tahun 1689, English Bill of Rights menetapkan kebebasan berbicara dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Lalu, pada Revolusi Perancis pada tahun 1789 menghasilkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara yang menyatakan bahwa semua manusia penjajahan masyarakat mengalami penindasan dan diskriminasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem kerja paksa seperti tanam paksa dan kerja rodi merampas hak rakyat. Hak-hak dasar seperti kebebasan bergerak, berpendidikan, dan kebebasan berpendapat tidak diakui pada zaman ini. Lalu, pada era setelah kemerdekaan atau 1945, sebenarnya pada era ini, masyarakat Indonesia belum mengenal apa itu konsep HAM. Akan tetapi, UUD 1945 secara tidak langsung telah menyebutkan prinsip perlindungan HAM. Mari kita masuk ke era Orde Baru atau era pemerintahan Presiden Soekarno. Pada era ini, kebebasan berpendapat lebih luas dibanding masa penjajahan dulu. Akan tetapi, pembatasan terhadap media massa dan organisasi politik tetap terjadi. Dan pada era ini juga terjadi pelanggaran HAM yang cukup besar dan akan terus dikenal oleh masyarakat Indonesia sepanjang masa, yaitu peristiwa G30S PKI yang menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Setelah era Orde Lama berakhir, muncullah era Orde Baru atau era di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto akhirnya menetapkan pemerintahan otoriter di Indonesia. Kebebasan berpendapat dan berkumpul akhirnya dibatasi kembali. Tindakan represif terhadap oposisi seperti tragedi 1965 dan peristiwa 1998. Di era ini, HAM diabaikan meskipun sebenarnya Indonesia telah bergabung dengan PBB dan meratifikasi beberapa konvensi karena masyarakat Indonesia tidak tahan akan HAM yang direbut oleh pemerintah, maka terjadilah tragedi 1998 di mana terjadi revolusi di Indonesia dan menghasilkan era yang sekarang, yaitu era reformasi dan penguatan HAM. Setelah terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, akhirnya UUD diamandemen sekitar dari tahun 1999 hingga 2000 wajib HAM. Kemudian ratifikasi konvensi HAM internasional seperti penghapus diskriminasi rasial dan perlindungan hak anak. Kemudian walaupun sudah menjadi era reformasi, tantangan masih ada terkait kebebasan sipil, ketimpangan sosial, dan pelanggaran HAM. Pemerintah pun terus mengusahakan pada era ini agar HAM terus diperkuat dan dilindungi dengan berbagai kebijakan dan undang-undang.
Baik, sini saya akan menjelaskan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama ada tujuan HAM. Yang pertama menjamin kesetaraan hukum dan menghindari diskriminasi. Lalu mewujudkan masyarakat adil dengan akses hak dasar yang sama. Selanjutnya mencegah pelanggaran HAM dan memastikan keadilan. Selanjutnya ada dasar hukum HAM di Indonesia. Yang pertama adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Selanjutnya diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sesuai standar internasional. Selanjutnya, pasal 104 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pengadilan HAM untuk kasus yang berat. Selanjutnya ada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terjadi langsung maupun digital, mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, serta perbudakan. DPR mengusulkan pengadilan HAM ad hoc. Selanjutnya ada harapan dan tantangan. Yang pertama, ada institusi HAM di Indonesia terus mengalami kemajuan. Lalu, ruang publik semakin terbuka bagi perjuangan HAM. Selanjutnya, ada perlu upaya serius untuk menangani dan mencegah pelanggaran. Pengertian negara hukum. Jadi, pengertian negara hukum adalah sistem pemerintahan di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan serta hak asasi manusia. Ciri-ciri negara hukum yang pertama itu ada supremasi hukum, yaitu prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan di suatu negara. Tidak ada individu yang termasuk dalam pimpinan atau pejabat negara yang berada di atas hukum. Yang kedua itu ada persamaan dalam hukum. Jadi setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus atau diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, agama, atau faktor lainnya. Yang ketiga itu ada asas legalitas. Setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keempat itu ada peradilan bebas dan tidak memihak. Sistem peradilan harus berjalan secara independen tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik, sosial, atau kekuasaan lainnya. Hakim-hakim harus memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan, bukan tekanan eksternal. Yang kelima itu ada transparansi dan kontrol sosial, yaitu proses hukum harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Transparansi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kemudian itu ada perlindungan HAM. Negara harus menjamin bahwa hak asasi manusia atau HAM setiap individu dihormati dan dilindungi. Hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dibatasi secara sewenang-wenang kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh hukum untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir itu ada demokrasi. Negara hukum harus memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Demokrasi menjamin hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan memilih pimpinan. Jadi, kesimpulannya, HAM adalah hak dasar manusia sebagai makhluk hidup Tuhan. Sedangkan negara hukum membatasi kekuasaannya dengan hukum. Keduanya saling berkaitan karena hukum memastikan perlindungan HAM. Tanpa negara hukum yang kuat, HAM tidak dapat ditegakkan. Adapun ciri-ciri negara hukum Indonesia ada beberapa hal seperti berlandaskan Pancasila, berkedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan konstitusi.